A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semakin sedikit mainan, semakin baik untuk si kecil. Mengapa demikian? Mari kita simak ulasannya sebagai berikut ini. Anak belajar untuk lebih kreatif. Banyaknya mainan menghalangi anak untuk menggali daya imajinasinya. Meskipun awalnya anak akan terlihat jenuh dan kebosanan, lama-kelamaan anak akan belajar menggunakan benda yang ada di sekitarnya untuk menciptakan mainan sendiri dan menggunakan imajinasinya dalam permainan. Semakin panjangnya rentan atensi anak, semakin banyak mainan di sekitar anak, semakin sulit anak fokus berkonsentrasi dan mengapresiasi sesuatu yang ada di depan pandangannya ketika terlalu banyak pilihan di sekelilingnya. Kemampuan sosial anak berkembang lebih baik. Anak dengan sedikit mainan akan belajar mengembangkan hubungan interpersonalnya dengan orang lain. Ia akan belajar untuk give and take lebih baik, dan ini akan sangat membantu saat anak terjun ke masyarakat nantinya. Anak belajar untuk menghargai benda dan menjaganya dengan baik. Semakin banyak mainan, wajar kalau anak jadi kurang memperhatikan dan menjaganya. Anak jadi tidak menghargai nilai suatu mainan, karena jika satu rusak, selalu ada gantinya. Jika anak punya kebiasaan buruk untuk merusak mainan, coba sisihkan beberapa. Anak Anda pasti akan belajar. Anak jadi akrab dengan aktivitas membaca, menulis, dan seni. Karena tidak banyak alternatif mainan, anak otomatis akan belajar menyukai buku, musik, kegiatan mewarnai, melukis, dan lain-lain. Selain membantunya menghargai keindahan, kecintaan anak terhadap seni membantu anak mengekspresikan emosi sehingga ia memiliki keterampilan komunikasi yang lebih baik. Nalar anak semakin terstimulasi. Seperti kata pepatah, berilah kail dan pancing bukan ikannya. Semakin sedikit mainan, anak akan terlatih untuk memecahkan masalah dengan sedikit benda di tangannya, dan ini dapat menggali potensinya yang terpendam. Pertengkaran anak semakin berkurang. Mungkin aneh kedengarannya, karena orang tua membelikan mainan lebih supaya kakak beradik tidak rebutan dan bertengkar. Tetapi sebaliknya, setiap kali kita membelikan mainan baru, semakin kita memberi alasan kepada kakak beradik untuk memperluas teritorinya di antara saudara-saudaranya. Justru semakin sedikit mainan anak terpaksa untuk berbagi dan bekerja sama. Melatih anak untuk bersabar. Anak yang memiliki banyak mainan mudah menyerah. Jika ada yang tidak sesuai keinginannya, ia bisa mencari mainan lain. Anak dengan sedikit mainan akan mempelajari kesabaran, kegigihan, dan kebulatan tekad. Meredam sifat egosentris anak. Anak yang mengira ia bisa mendapatkan segalanya yang ia inginkan akan mengarah ke terbentuknya karakter dan gaya hidup yang kurang sehat. Anak cenderung dekat dengan alam,
Anak dengan sedikit mainan di rumah dengan alami lebih menghabiskan waktu di luar rumah, dan ini dapat membangun kecintaannya terhadap alam. Permainan outdoor tentu saja melibatkan banyak aktivitas fisik yang mendorong kesehatan fisik dan mentalnya. Anak belajar untuk mencari kepuasan hati bukan dari mainan. Kebahagiaan yang sejati tidak bisa ditemukan di toko mainan dan tidak semata-mata hanya materi. Anak butuh dorongan untuk menemukan kebahagiaan dengan cara lain. Anak tinggal di rumah yang lebih rapi dan bersih. Semakin banyak mainan anak, semakin kita bingung bagaimana membereskan, merapikan mainannya setiap hari, bukan? Semakin besar pula ruang yang dibutuhkan, dan semakin banyak rak atau kotak mainan yang harus dibeli. Dengan membatasi jumlah mainan anak, otomatis rumah pun akan lebih mudah ditata dan dibersihkan dengan rapi dan bersih. Demikian uraian di atas, semoga dapat membantu kita semua dalam mendidik dan membesarkan anak, dan tidak perlu merasa bersalah jika kita tidak bisa membelikan mainan yang banyak untuk anak-anak kita. Justru semakin sedikit mainan yang dimiliki anak akan membantu anak menjadi anak yang lebih kreatif, tentunya tetap dengan pengawasan kedua orang tua. Semoga awal hingga akhir dapat bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin.